rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Apa ya topik atau agenda percakapan kita kali ini? Sebenarnya saya ingin bercerita, Ibu, tentang jam kerja guru yang semakin padat sekarang ini. Di mana banyak guru itu dibebankan dengan kegiatan pelatihan-pelatihan dan juga kegiatan tugas tambahan di luar jam mengajar, belum lagi kegiatan sebagai ibu rumah tangga di rumah. Jadi menurut Ibu, selain mengajar, guru juga banyak dibebankan dengan tugas-tugas tambahan di luar tugas pokok. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya berharap ada sedikit pencerahan atau solusi dalam mengatasi hal tersebut, sehingga ketika saya menyelesaikan tugas saya, baik tugas tambahan ataupun tugas pokok itu sebagai bendahara, tugas tambahan saya sebagai bendahara itu bisa terpenuhi. Seperti itu, Ibu. Menurut Ibu, situasi sekarang seperti apa? Situasinya sekarang ini, kami di sekolah, untuk memenuhi jam mengajar, tentunya juga harus memerlukan, administrasi mengajar yang maksimal. Terlebih sekarang kan sedang, awal tahun, baru untuk mengajar ya. Kemudian, kami juga para guru dituntut untuk menyelesaikan beberapa tugas tambahan yang mempunyai batas waktu penyelesaian, dan kami sedikit kewalahan, Ibu, dalam mengatur waktu. Ditambah lagi banyaknya pelatihan-pelatihan yang harus diikuti dalam bentuk untuk untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kinerja kami di PMM. Apa kira-kira yang bisa mempengaruhi hal itu? Kalau menurut saya, Ibu, yang mempengaruhi adalah padatnya kegiatan awal sekolah ini, penerimaan siswa baru, kemudian ditambah lagi persiapan 17 Agustus, dan juga banyaknya tugas tambahan, yakni saya sebagai bendahara, yang mempunyai batasan waktu untuk pengumpulan laporan pertanggungjawaban dan pencairan dana. Belum lagi tentunya kegiatan internal, kendala internal seperti urusan keluarga di rumah. Situasi yang diinginkan seperti apa? Sebenarnya yang kami inginkan adalah kesejahteraan waktu yang maksimal agar dalam melaksanakan tugas itu bisa dengan sempurna. Artinya bisa kami kelola dengan baik. Di tugas pokok kami ataupun tugas tambahan kami sebagai bendahara, tugas tambahan saya pribadi sebagai bendahara bisa saya maksimalkan dan tepat waktu saya penyelesaiannya. Apa bisa membuat hal itu dapat terwujud? Kalau menurut saya, hal ini dapat terwujud apabila manajemen waktu yang baik, terutama dalam batasan waktu penyelesaian tugas tambahan, semoga bisa diperpanjang. Kemudian ketika saya mengerjakan tugas, ada baiknya dikerjakan secara berkelompok dengan teman-teman guru melalui komunitas belajar ataupun komunitas praktisi yang dapat mendukung pelatihan-pelatihan untuk kebutuhan pengelolaan kinerja. Kira-kira gagasan apa yang seharusnya Ibu lakukan? Dalam mewujudkan dan mengantisipasi hal ini, kalau menurut saya Ibu adalah saya harus pertama-tama harus mengaktifkan kembali komunitas belajar yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu saya membuat jadwal untuk menyelesaikan tuntunan tugas-tugas lainnya bersama teman-teman. Kemudian untuk tugas bendahara,
saya harus menjaga komunikasi dengan sekolah lain, ya, bekerja sama dengan bendahara dari sekolah lain, supaya laporan pertanggungjawabannya bisa segera saya selesaikan. Apa yang harus disiapkan untuk itu? Tentunya yang pertama harusnya saya bisa menyusun jadwalnya. Menyusun jadwalnya dan yang efektif bersama teman-teman guru dalam komunitas tadi. Kemudian juga saya harus menjaga komunikasi yang baik dengan teman bendahara dari sekolah lain. Jadi menurut Ibu, menyiapkan segala sesuatu yang tentunya bisa mengurangi kendala yang dihadapi, terutama membuat jadwal. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Setelah saya mendapat pencerahan ini, Ibu, saya ingin segera memulainya, sehingga nantinya permasalahan ini akan bisa terselesaikan dengan cepat. Seperti itu, Ibu. Bagaimana Ibu bisa memastikan ini bisa berjalan? Tentunya saya berharap kegiatan ini bisa saya berjalan dengan baik. Tentunya harus ada dukungan dari kepala sekolah, terus rasakan juga sebagai pengarah dan juga bisa mengevaluasi jika ada yang keliru dalam hal perjalanan kami ini. Nah, tentunya juga dengan rekan sejawat sebagai teman untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas, karena kalau kita bekerja sama dengan teman-teman tentunya tugas itu akan lebih ringan, seperti itu, Ibu. Simpulkan di sesi kali ini. Yang bisa saya simpulkan dari percakapan ini, Ibu, yaitu untuk memaksimalkan dan menyeimbangkan antara tugas guru, yakni mengajar, dan tugas tambahan sebagai bendahara, maka perlu manajemen waktu dan jadwal yang disusun dengan baik. Serta harus ada dukungan dari teman-teman rekan sejawat maupun dari sekolah, baik dukungan moral ataupun fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung kegiatan yang dilakukan, seperti itu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melewati percakapan ini? Alhamdulillah saya merasa lega setelah melakukan percakapan ini. Saya jadi merasa tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk memanage waktu saya ini, sehingga kegiatan-kegiatan saya bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan waktunya. Baik Ibu Marhama, karena waktu kita tidak banyak, insya minggu depan kita ketemu lagi. Semoga saya mendapat kabar baik dari Ibu. Amin. Insya Allah Ibu, terima kasih atas waktunya untuk bisa bercakap-cakap ini, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Ibu. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana Ibu hari ini? Apa yang bisa kita cakap-cakapkan? Apa yang kita bisa bicarakan hari ini? Sebenarnya saya cerita, Bu, tentang jam kerja guru yang semakin padat, di mana guru banyak dibebankan dengan kegiatan pelatihan dan juga tugas tambahan di luar tugas pokok, yakni mengajar. Belum lagi kegiatan rumah sebagai ibu rumah tangga. Ya, jadi menurut Ibu selain mengajar, guru juga banyak dibebankan dengan tugas-tugas tambahan di luar tugas pokoknya.
Jadi, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya berharap Aduh, keluar ke sini. jangan ada Ulangi, jaringan. Jangan ada jaringan atas. Mau aku ulangi, galau. Iya, jalan. ulangi. Iya, ini kenapa petu bawah sih? Aduh. Ini mah aku lado ya jaringan aku. Tiga kaji itu lo nama kanja kasih. Mesu nah Jalo keluar ulangi. keluar. Mesu lalu naik ke situ ruangan ini nah. Sabar, sabar. Rasa apa disayang Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Kira-kira apa agenda atau topik pembicaraan kita pada pagi hari ini? Sebenarnya saya ingin bercerita, Bu, tentang jam kerja guru yang semakin padat, di mana guru banyak dibebankan dengan kegiatan pelatihan dan juga tugas tambahan di luar tugas pokoknya sebagai pengajar. Belum lagi kegiatan di rumah, yakni kita kan sebagai ibu rumah tangga. Jadi menurut Ibu, selain mengajar juga banyak dibebankan ya dengan tugas-tugas di luar tugas pokok. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya berharap ada sedikit pencerahan atau solusi dalam mengatasi atau menjalankan tugas mengajar sebagai guru, juga menyelesaikan tugas-tugas tambahan sebagai operator sekolah yang merupakan suatu tuntunan yang harus terpenuhi. Menurut Ibu, kira-kira situasinya sekarang seperti apa? Situasinya sekarang, kami di sekolah itu untuk memenuhi jam mengajar yang tentunya juga memerlukan administrasi mengajar yang maksimal, kami juga para guru dituntut untuk menyelesaikan beberapa tugas tambahan yang mempunyai batas waktu penyelesaian. Dan kami sedikit kewalahan dalam mengatur waktu. Ditambah lagi banyaknya pelatihan yang harus diikuti sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pengelolaan kinerja di PMM, Bu. Wah, banyak sekali ya. Apa kira-kira yang bisa mempengaruhi hal itu, Ibu? Kalau menurut saya, Bu, yang mempengaruhi adanya padatnya kegiatan sekolah untuk persiapan acara 17 Agustus, Bu. Di samping itu, tugas tambahan saya sebagai seorang operator di sekolah yang mempunyai banyak laporan yang harus saya selesaikan, serta adanya pembaruan Dapodik di tahun ajaran baru ini yang harus saya juga selesaikan, Bu. Dan ini semua memiliki batas waktu tertentu, Bu. Kira-kira situasi yang seperti apa yang Ibu inginkan sekarang? Sebenarnya yang kami inginkan adalah kesejahteraan waktu yang maksimal agar dalam melaksanakan tugas dengan sempurna baik di sekolah maupun tugas-tugas tambahan kami dapat menyelesaikannya tepat waktu. Kira-kira untuk mencapai hal tersebut, apa yang bisa membuat hal itu apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud, Bu? Kalau menurut saya, hal ini dapat terwujud apabila manajemen waktu yang baik,
terutama dalam batas waktu penyelesaian tugas tambahan yang diperpanjang. Kemudian, serta mengerjakan tugas secara berkelompok dengan teman-teman guru melalui komunitas belajar yang ada di sekolah ataupun komunitas praktisi yang mendukung pelatihan-pelatihan untuk kebutuhan pengelolaan kinerja. Ya. Kira-kira gagasan yang seharusnya Ibu lakukan sekarang ini apa? Dalam mewujudkan dan mengantisipasi hal ini, kalau menurut saya, Bu, adalah mengaktifkan kembali komunitas belajar dan membuat jadwal dalam menyelesaikan tuntunan tugas ini bersama dengan teman-teman kelompok komunitas belajar yang ada di sekolah agar semua bisa teratasi sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, serta bekerja sama dengan para operator sekolah lain untuk penyusunan laporan hasil penerimaan siswa baru dan pengelolaan kinerja baru. Oke. Apa yang harus Ibu siapkan untuk itu? Menyusun jadwal yang efektif bersama teman-teman guru dalam komunitas belajar ataupun komunitas praktisi. Selain itu, menjaga komunikasi yang baik antar sesama operator. Jadi menurut Ibu, menyiapkan segala sesuatu itu tentunya akan mengurangi kendala yang akan Ibu hadapi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana aksi ini? Sebenarnya saya ingin memulai setelah pertemuan ini, Bu, sehingga nantinya permasalahan yang kami alami bisa terselesaikan dengan baik. Bagaimana kira-kira Ibu bisa memastikan ini bisa berjalan? Saya berharap hal ini dapat berjalan sesuai harapan saya. Tentu harus juga ada dukungan dari kepala sekolah sebagai pengarah dan pengevaluasi jika ada yang tidak sesuai, serta rekan sejawat karena tugas akan terasa Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi ini? Yang dapat saya simpulkan dari percakapan kali ini, untuk memaksimalkan dan menyeimbangkan tugas guru dalam mengajar dan tugas tambahan sebagai seorang operator, maka perlu banyak manajemen waktu dan jadwal yang telah disusun dengan baik, serta dukungan fasilitas yang disiapkan sebelumnya, dan tentunya juga dukungan moral dari teman-teman dan kepala sekolah. Nah, sekarang Ibu, bagaimana perasaannya Ibu setelah melewati percakapan ini? Alhamdulillah, setelah melalui tahapan percakapan ini, saya merasa sangat lega, Ibu, dan merasa beban pemikiran saya sedikit berkurang. Saya juga merasa tergerak untuk bisa memperbaiki manajemen waktu saya. Baik Ibu Kasmini, karena waktu kita tidak banyak, terbatas ya, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Semoga saya mendengarkan kabar baik dari Ibu atas kegiatan-kegiatannya yang sudah diatur ini. Amin, amin ya, amin. Insya Allah, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Oke, terima kasih kembali.